Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang percobaan kalian tentang modul 3. Sebelumnya saya akan lihat dulu. Nah, ini adalah salah satu dari percobaan kalian yang akan kalian lakukan di percobaan 3 kali ini. Ya, ada beberapa ya. Ada satu, dua, tiga, dan empat. Hanya ada empat, dan itu pun hanya yang diubah bagian-bagian sini saja gitu. Dan sejauh ini tidak ada eh, terlalu banyak perubahannya. Dan di sini saya akan mencontohkan salah satu saja dan kalian bisa menerapkannya ke yang lainnya gitu. Atau saya bisa bilang di sini dasarnya saja. Oke. Eh, kita mulai dari sini. Pertama yang paling kalian lihat adalah nah, di sini kalian diminta untuk menghubungkan sumber tegangan VPP atau dari sebuah gensi itu berhubung langsung dengan 50 ohm lalu 2,5 mili 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 Henry lalu 470 peak farad lalu 47 ohm. Ini terhubung secara seri, oke? Okay? Dan untuk rangkaian sendiri saat dibuat di sini itu akan seperti ini. Pertama kalian cari dulu untuk sumber tegangan. Saya akan jelaskan dari sumber tegangan dulu. Kalian boleh pakai yang ini. Bentar, ya. Kalian boleh pakai yang ini. Ini boleh, yang ini boleh. Maaf, maaf. Yang ini boleh. Terserah kalian. Tapi kalau untuk saran saya, kalian pakai yang dari sini. Ini. Kenapa? Karena di sini kalian bisa jelas. Ketika kalian hidupkan, di sini bisa ada MPP. Untuk mengubah MPP-nya sendiri itu dari sini. Maaf, sampai kedap-kedip dulu ya. Baru kalian kayak gini kan, baru berubah VPP-nya. Kalian diminta untuk menggunakan satu VPP, maka ini cukup ubah aja jadi satu. Nah, udah kan satu VPP. Kalau udah, kalian ubah ke apa? Ke frekuensi kalian minta untuk frekuensi kalian diminta untuk mencari dulu ya. Nah, ini rumusnya di sini. Tapi sih di sini kayak kan karena saya sebagai contoh saya pakai aja 1 kHz. Tapi untuk nilai frekuensinya tidak mungkin segitu gitu ya. Jadi kalian cari dengan apa perhitungan kalian. Sesuaikan dengan apa yang ada di sini. Nah, kalau sudah kita masuk ke dalam rangkaiannya. Yang pertama untuk ground kalian udah pasti tahu lah ya. Untuk cari ground kalian bisa nyari di source. Nah, ini source. Nah, ini ground. Nah, oke. Okay. Bisa juga langsung di search aja kalau kalian bingung. Kayak misalnya ya, all group gitu. Nah, kalian cari aja di sini. Ground. Ya, untuk setelahnya kayak gitu juga semua lah. Ini karena kita perlu dua, kita copy aja, copy paste. Untuk yang ground itu yang bagian atas terhubung ke sini. Oke. Nah, kalau sudah, kalian susun secara seri. Untuk yang pertama itu resistor. Saya nggak akan ngikutin nilai yang di sini ya. Nanti kalian coba sendiri. Saya pakai 502. Taruh sini. Lalu induktor itu saya pakai berapa ya? Jangan terlalu jauh dari nilai itu lah. Misalnya 1,6 lah saya pakai. Nah, nih saya pakai. Lalu kapasitor saya taruh sini. Saya pakai karena itu pika itu gede banget ya. Itu kali 10 kali 12. Kecil banget maksudnya. eh saya pakai yang mikro aja lah. Mikro nih. Ini aja saya pakai ini. Nah, ini. Lalu yang terakhir resistor cukup copy aja. Langsung taruh sini. Jangan lupa apa namanya di rotate ya. Nah, kayak gini biar lebih jelas. Nah, untuk penghubungnya ini di sini terhubung ke sini. Ya, yang bawah itu terhubung dengan rangkaian, lalu yang atasnya terhubung dengan ground. Nah, ini seperti sini aja. Ada dua tipe, oke? Ada dua tipe. Kalian bisa buat itu seperti ini, buatnya itu seperti ini. Nah, ini udah bisa. Atau kalian mau buat seperti ini pun, biar eh,
sesuai dengan gambar lah istilahnya. Nah, di sini seperti ini pun tidak mempengaruhi apapun. Lalu untuk mengukur ini, kita nggak pakai gelombang ya. Kita belum pakai gelombang sinusoidal. Walaupun kita pakai sumbernya itu Gensi, itu kita nggak apa-apa gitu. Nggak perlu pakai gelombang sinusoidal pun tidak apa. Tapi kalau kalian misalnya tidak mau pakai ini, bang, kan ini buat mengukur apa namanya gelombang kalau pakai Gensi. Kalian mau pakai yang tadi saya bilang, eh, kayak AC power, ini yang kayak gini. Kan ini VRMS nih. Nanti kalian hitung saja kalau VRMS itu kan mau jadi VPP itu setengah setengahnya lah, nilai dari setengahnya. Misalnya kalau kamu pakai satu berarti 0,5 VPP-nya atau VRMS-nya di sini. Nah, harusnya itu kalau masukin aja senormalnya tidak apa. Tapi saya lebih prepare ke sini. Tapi kalau kalian sekali lagi saya ingatkan mau pakai yang power source tadi itu tidak apa, ya, tidak terlalu mempengaruhi perbedaan nilai gitu. Nah, lalu untuk multimetersnya sendiri kalian pakai ini aja untuk mengukurnya. Nah, ini di sini, lalu yang ini di sini. Dah. Maaf, ini juga ada. Maksudnya di titik, kan yang diminta, ini contoh ya, contoh itu V in, V out. Nah, saya cari di V induktor aja. V induktor kan A sama B. Jadi di sini. Dah, sudah kan. Nah, ini hapus saja. Kalau sudah, langsung di run saja. Nah, di run. Lalu munculkan ini. Nah, baca nilainya itu kisaran, maksud stop aja, segini nilainya. Yang berada di apa titik AB atau tegangan yang ada di induktor. Ini karena kenapa sih nilainya begini kok ada apa nilainya nano bukan nggak nyampe M atau H atau peak ini kan kan saya makanya beda gitu ya. Karena kalau semakin besar hambatan tuh dia semakin kecil nilai tegangannya gitu. Karena kan V prior gitu. Nah, bisa dilihat sini yang berarti arusnya juga kan semakin besar gitu ya, semakin besar yang mempengaruhi nilai keluaran dari nilai tegangannya gitu kan. Nah, kalian nanti digunakan tuh nilai resistornya cukup kecil ya, 50, lalu 47 di sini, lalu 2,5 mili Henry nanti di sini, lalu 470 peak farad itu di sini nanti. Ya, sebenarnya itu 470 tuh kan kali 10,12 nano lah, jadinya 0,47 nano jadi nanti kalau misalnya itu. Tapi tetap ikutin aja panduan dari apa namanya dari rangkaian ini biar lebih memudahkan kalian nanti. Dan untuk perhitungan, kalian bandingkan saja kalau misalnya terjadi perbedaan. Karena pada dasarnya, kalau kalian sudah mengikuti ini dengan benar, hasil dari keluaran dari multisem dan perhitungan yang kalian cari menggunakan rumus ini, itu pasti benar, sama gitu. Kalaupun misalnya beda, saya minta untuk kalian menggunakan perhitungan yang ada di buku Sadiku gitu. Ini kan ada di buku Sadiku juga tentang apa ya? Nah, tentang rangkaian resonansi dan faktor daya koreksi daya ini. Nah, itu ada di bab-bab sebelum mau akhir lah. Nggak sampai minggu ke-8 kalian kayaknya. Minggu ke-8 kalian atau minggu ke berapa kalian tuh ada. Pokoknya sebelum UTS-nya ada. Dan cukup mudah perhitungannya. Mudah banget gitu. Dan saya harapkan itu penilaian ini tuh tidak jauh beda. Tapi kalau jauh beda juga nggak apa-apa. Kalian tinggal analisa saja. Mengapa sih itu bisa berbeda? Padahal ini kan udah pasti nilai keluarannya gitu kan. Nah, nanti kalian bandingkan saja supaya hasil dan itunya tidak terlalu jauh beda gitu. Maksudnya datanya itu nggak jauh beda dengan apa yang didapat. Oke, sekian dari saya. Untuk laporannya sendiri, tolong dilampirkan ya BCP di akhir. Dari awal sampai akhir tuh kalian lampirkan. Lalu TATP juga nanti kalian lampirkan. Dan untuk deadline-nya sesuai 3 hari jam kerja ya. Selebihnya akan dijelaskan nantilah saat apa praktikum. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.